Ngomongin hobi emang gak ada habisnya ya, apalagi kalau udah cinta. Seakan-akan semuanya bakal dilakuin untuk memuaskan hasrat dan keinginan dari kegemarannya itu. Sama nih seperti yang dilakukan pria bernama Oki Fardiano ini. Gimana enggak, rumahnya kini disulap menjadi museum mini dengan nama Sawah Klasik yang diisi sama mobil dan motor antik. Udah jelas dong, dari hobinya ini ia sudah merogoh kocek sampai ratusan juta rupiah. Eits, tapi tempat ini sekaligus ia jadikan sebagai jujukan wisata baru, sekaligus alternatif wisata informatif dan edukatif. Penasaran bagaimana keseruan mengoleksi mobil klasik? Pantengin terus obrol-obrol. Yo teman-teman Jawa Pos Radar Madiun, apa kabar semuanya? Hai, ketemu lagi bersama dengan Tori Andromeda di sini di Obrol-Obrol ya. Dan ngomong-ngomong soal hobi nih ya, hobi itu biasanya emang kalau seseorang punya hobi, biasanya dia emang harus niat, dia harus tekun dan dia benar-benar harus serius menjalani hobinya. Karena hobi itu juga macam-macam, ada yang hobinya juga bisa dijangkau sama masyarakat, ada yang hobinya mahal, yang susah dijangkau ya. Salah satunya adalah bintang tamu kita yang satu ini yang kebetulan saya udah ada di rumahnya, yang kebetulan hobinya sepertinya mahal-mahal sekali ya. Kita untuk hari ini akan ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu narasumber yang sepertinya suka sama otomotif, tapi saya nggak sekali ini aja ketemu sama beliau karena sebelumnya saya udah kenal kebetulan dan ternyata ketemu lagi dengan pembahasan yang berbeda. Langsung aja kita mau ketemu sama Mas Oki. Mas Oki. Yap. Fardiano. Hampir lupa karena nah ini menariknya ya teman-teman ya. Jadi saya sama Mas Oki Fardiano ini sebelumnya pernah ngobrol-ngobrol kita ya Mas. Betul. Di media lain dengan pembahasan yang berbeda. Jadi pembahasannya waktu itu tuh musik. Musik, betul. Karena Mas Oki ini juga main musik, juga pernah menjadi produser musik juga. Betul. Nah, hari ini saya main-main ke rumahnya, kok ternyata ada hal yang bisa dikupas lagi lebih dalam. Ternyata hobinya mahal-mahal sekali sebenarnya. Hobinya lihat nih di sini nih. Ada banyak sekali mobil-mobil antik, mobil-mobil klasik yang sepertinya cukup menguras kantong juga ya. Sebenarnya enggak juga. Iya. Tapi kabarnya gimana nih, Mas Oki? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Tori baik ya? Alhamdulillah baik. Masih awet muda dari dulu sampai sekarang ya? Alhamdulillah, kita ketemu terakhir 2013 ya. 2013. Makanya saya tuh waktu ketemu hari ini tuh kok kayak pernah tahu ya. Oh iya yang pernah saya wawancarain waktu itu. Tapi pembahasannya waktu itu beda teman-teman ya. Waktu itu bahas musik. Nah untuk kali ini ternyata saya baru tahu kalau Mas Oki ini punya satu tempat yang sebenarnya ini rumahnya beliau ya. Ini rumah pribadi ya sebenarnya Mas Oki ya. Pribadi. Yang juga disulap menjadi tempat wisata. Kalau berdasarkan keterangannya Mas Oki sih kayak gitu ya, tempat wisata. Saya tadi bilang, apa ini museum Mas? Dia bilang mungkin lebih ke tempat wisata. Nah, ya. Mungkin bisa langsung aja dijelasin Mas. Ini tempat macam apa kok ternyata banyak sekali barang-barang luar biasa di sini. Iya betul. Tori, jadi dulu awalnya nih rumah ini saya beli, saya pengen buat semacam showroom gitu ya. Showroom atau tempat nyimpen koleksi mobil-mobil antik saya. Kebetulan hobinya kan di otomotif nih. Terus kalian juga buat nyimpen motor-motor balap untuk balapan road race. Akhirnya karena tempatnya juga indah gitu ya, persawahan. Kenapa nggak sekalian kita buka buat tempat wisata gitu. Jadi semacam edukasi juga buat semuanya bahwa mobil-mobil dan motor-motor tuh zaman dulu seperti ini loh gitu. Iya. Itu sih niat awalnya gitu. Niat awalnya itu. Ya. Dan ini awalnya emang rumah pribadi. Awalnya sudah seperti ini atau awalnya rumah untuk apa namanya? Rumah biasa. Saya beli masih rumah gitu, sebagian saya pugar kayak garasi ini saya bikin. Ya akhirnya jadilah tempat seperti ini. Gitu. Sejak kapan Mas ini Mas? Saya kok baru tahu gitu. Padahal dulu 2013 kita bahas musik gitu. Sekarang ternyata ada hobi yang luar biasa. Maksudnya apa emang dari 2013 waktu kita ketemu itu udah mainan kayak gini atau berapa tahun sudah ke sih? Belakang? Sebenarnya dari 2009 saya ngumpulin. 2013 waktu wawancara itu saya promo radio itu masih bawa Mercy Boxer tuh.
Ini, Iya. yang ini. Oh. Ya itu saya bawa di kemarin ke Madiun interview itu ya. Terus setelah itu sekalian main musik, saya kan juga harus di karir ya. Iya, iya. Dan ternyata harus memilih antara musik sama karir. Akhirnya saya memilih karir. Kan mutasi tuh ke seluruh Indonesia. Saya pernah di Aceh, pernah di Batam. Gara-gara kerjaan berarti. Gara-gara kerjaan. Nah, saya pikir karena hobi saya itu, jadi setiap saya singgah di mutasi di kota itu, di pulau itu, saya nyari mobil-mobil antik. Pasti ada gitu loh. Jadi ada kenangannya juga di daerah itu. Saya, pernah saya dinas di sana, dapat mobil ini. Contohnya yang ini saya dapat di Batam. Ini? Yang ini di Batam. Yang ini di Aceh gitu kan, dapat di Aceh. Jadi wah, kalau lihat mobil ini, wah ini di sana nih gitu. Tapi ya awal kondisinya juga nggak seperti ini. Kondisinya masih bahan lah, istilahnya bahan ya. Oh, ada restorasi berarti yang dilakukan? Saya restorasi sendiri ya. Seninya di situ. Seninya di situ, restorasi. Contohnya kayak ini Peugeot 404. Ini konon tinggal ada sekitar berapa ya? Ada berapa unit aja di Indonesia. Ini mobil dinas Direktur Pertamina dulu. Jadi di depannya itu ada lubang. Jadi kalau dingin masih diengkol gini supaya nyala deng 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 nyala gitu. Dia ini dalamnya masih kayu semua. Asli door trimnya itu kayu, nanti bisa dilihat. Terus saya nyari karbunya. Karbunya itu cuma baut 2. Aneh kan? Motor aja karbunya 4 loh. Ini 2. Karena mungkin tahun lama ya. Segitu, saya dapatnya ini di eBay, ketemu di Ceko. Ketemunya di Ceko? Di Ceko dapat karburatornya. Harganya sih nggak mahal. Waktu itu karburatornya 1,5 juta gitu ya. Tapi begitu dikirim, biaya kirimnya hampir 3,5 juta. Wow, oke. Berarti seninya di situ sih Mas, harus sabar gitu. Berarti untuk mengumpulkan mobil-mobil klasik ini butuh waktu berapa tahun, Mas? Sudah hampir berapa tahun ya? 2009 sampai sekarang sih. Oke, berarti 10 udah 13 tambah tahun, 13 tahunan ya. Jumlah koleksinya berapa berarti sekarang? Sekarang total mungkin yang masih di bengkel atau di rumah. Oh, ada juga selain di sini? Masih, karena tempatnya kan nggak muat. Mungkin sekitar 13 ya. 13. Oke, semakin menarik ya kayaknya obrolan kita ya. Semakin banyak koleksi-koleksinya Mas Oki yang sepertinya perlu dikulik. Tapi sebelumnya kita akan break dulu. Nanti kita akan kembali lagi di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih bersama dengan Mas Oki di sini dengan sederetan koleksi-koleksi luar biasanya ya. Nah, Mas Oki, ini kan mobil-mobil yang punyanya Mas Oki, mobil-mobil klasik ini kan juga nggak sering dijumpai ya, jarang sekali. Bahkan mungkin ada yang tergolong langka. Dari mana ini dapatnya masing-masing mobil ini? Maksudnya cerita-cerita menariknya mungkin ada yang beli, ada yang mungkin dikasih, ada yang mungkin nemu atau seperti apa? Jadi memang dulu ada banyak, cuman yang beberapa yang tidak termasuk antik, maksudnya yang langka, itu saya lepas. Yang banyak itu saya lepas. Makanya hanya sebagian ini yang memang langka banget gitu, udah mulai jarang saya koleksiin. Jadi saya dapatnya ada yang nyari sendiri ya. Yang tadi di Aceh, di mana setiap saya dinas saya keliling nyari. Yang kedua saya dari teman-teman Vespa yang kecil-kecil tuh, yang orang bilangnya Vespa gembel itu ya. Itu teman-teman itu kan touring biasanya, mereka sampai ke Sulawesi. Saya kasih sangu. Saya kasih sangu 1 juta ibaratnya, ini buat bensin. Tapi nanti kalau ada informasi barang-barang yang aneh-aneh kayak gitu, kabarin saya. Dan mereka dapat, salah satu contohnya yang hitam dapat di Banyuwangi. Gitu kan. Holden spesial di Banyuwangi. Terus ini Fiat ini ya, Fiat ini dapat juga Tulungagung, ini malah dia baru mau berangkat ya. Nah seperti itu, langsung mereka kirim foto, kirim fotonya, suratnya lengkap, ada mesinnya masih ori, walaupun kondisi apapun saya beli. Kondisi apapun dalam arti gimana nih? Ya kan kadang udah bahan itu betul-betul dongkrok ya. Udah dongkrok, mesin di bawah, kayak ini saya dapat mesin di bawah. Jadi yang penting masih orinya ada semua, surat ada lengkap, tembus. Udah langsung saya bawa, nanti kita restorasi pelan-pelan. Nah, ini sebenarnya bagi kaulah muda semuanya, teman-teman, ini adalah profesi yang menggiurkan. Saya banyak dapat untung, jujur, banyak dapat cuan nih. Cuman dari ini.
Sebagian saya jual, jadi setengahnya kita itu jualan gitu. Berarti itu artinya mobil klasik ini bisa jadi investasi? Investasi, tiap tahun harganya nggak pernah turun, naik terus. Contohnya belakang ini saya beli dapat di Batam, ibu-ibu, dia memang kolektor. Terus anaknya, putranya itu 2, satu jadi pejabat, satunya di Belanda. Dikasih ini nggak mau. Buat apa mobil kayak gini katanya? Ini? Iya, ini Fiat Topolino tahun 49. Ini dengar-dengar mobil sport pertama di dunia? Iya, mobil sport 2 pintu, kabriolet. Ya? Jadi atapnya bisa dibuka, kabriolet. Nah ini saya dapat di bawah harga pasar banget, murah banget saya dapat, dan sekarang udah ditawar di angka 400-an lah. Wow, saya belum lepas. 400 jutaan nggak dilepas. Karena ya? memang udah langka ya. Ada yang jual 200, 250, pasti mesinnya udah diganti pakai Ayla atau apa gitu. Kalau ini masih orisinal semua. Orisinal semua. Ada cerita yang paling menarik nggak? Maksudnya dapatnya mobil nih, salah satunya mungkin. Salah satunya ini, saya dapat di Ngawi, Ford Consul tahun 52, Inggris. Dapatnya di Ngawi? Di Ngawi. Pulang rapat saya lewat desa, pokoknya saya suka lewat desa-desa, siapa tahu nemu harta karun. Ya. Beneran ada bapak-bapak sepuh, pakai pipa panjang, dia punya ini, saya berhenti. Saya pura-pura nggak tahu, saya nanya, Pak ini mobil-mobil sejarahnya. Dia cerita ini udah ditawar dek 25 juta sama orang Jakarta. Wah orang Jakartanya ini jahat Pak, saya bilang. Saya bilang ke beliau, Pak gimana kalau saya beli 35. Dia masih bingung, saya keluarin lagi 2,5 juta. 37,5 saya bawa pulang. Nyala loh Mas. Nyala ya? Posisi nyala, pajaknya hidup. Suratnya lengkap, pajak hidup. Saya bawa pulang tuh. Walaupun di tengah jalan itu overheat waktu itu. Overheat, sempat berhenti sebentar pulang. Saya posting di grup kita, udah ditawar 100. Ya, kayak gitu untungnya Mas mobil antik itu. Karena yang bermain di mobil antik itu masih sangat kecil, masih sangat jarang. Sementara peminatnya itu Indonesia itu orang kayanya banyak Mas. Sebenarnya ya? Banyak banget. Dan kalau kita jual murah malah mereka nggak mau beli. Anehnya itu. Mobil antik. Saya pernah ada cerita lucu. Ada Mercy Tiger, itu Matic putih. Itu luar biasa mobilnya, Matic. Itu pasaran 250, original semua. Saya jual buru-buru. Saya tawarin di grup itu, saya jual 100 juta. Itu nggak ada yang ini Mas, nggak ada yang nawar Mas. Dipikirnya paling saya bercanda gitu kan. Oh gitu. Wah ini apa ada, pasarannya segitu. Atau mungkin mesinnya udah diganti atau apa gitu. Udah nggak ori, nggak sesuai sama fotonya gitu kan. Ya udah nggak laku 2 minggu, akhirnya mobil itu saya bawa ke salah satu kolektor di Solo. Saya bawa, saya pamer. Wih, kamu punya mobil kayak gini, ini jual nggak? Jual, berapa nawar? 200 Mas. Langsung saya lepas, padahal saya buka 100 saja kemarin nggak ada yang mau beli. Itu anehnya mobil antik. Ya karena mungkin dengan harga yang mungkin untuk beberapa kolektor yang ngerti ya. 100 juta murah banget ini. Nggak mungkin gitu. Betul. Malah 200. Betul. Apalagi kalau ketangkap seperti Andre Tolani, Uya-Kuya. Sudah sempat berkoneksi dengan orang itu? Belum berani. Apakah betul gitu ya? Iya. Itu harganya kok nggak masuk akal ya gitu. Iya. Kayak yang punya Uya-Kuya itu saya punya. Yang Jepang itu? Bukan, yang Mercy Kebo. Mercy Kebo dia warna merah punya dia kan. Kayak Uya dapat dari keraton lah kayaknya. Saya masih ada satu di Batam. Cuman sayangnya sampai sekarang belum bisa keluar. Karena Batam kan ketat tuh. Karena waktu itu saya dapat dari Riau, saya bangun di Batam. Tukang lasnya nggak tahu, rangkanya kan kropos tuh dilas, nomor rangkanya kelas, hilang, bermasalah sampai sekarang masih di sana. Padahal keren banget itu, yang dipakai Pak Karno dulu lah mobil yang biasanya gede-gede panjang ya kayak Batman gitu. Itu masih ada di sana. Uya kalau nggak salah juga punya satu mobil Jepang yang mobil polisi itu, yang dari film, platnya AE. Oh iya? Iya, platnya AE. Keren. Berarti banyak yang sebenarnya untuk kesadaran untuk mengoleksi mobil-mobil klasik ini juga kayaknya masih jarang juga ya. Jarang banget. Apalagi anak-anak mudanya. Padahal ini investasi, teman-teman, investasi gitu. Jadi pasti harganya akan naik terus. Nggak pernah namanya turun itu harga itu nggak pernah. Tapi ini mobil-mobilnya di sini nyala semua. Nyala semua, pajaknya hidup, surat lengkap semua. Iya. Wow. Nah, terus ini untuk perawatan nih, Mas Oki, perawatannya serumit apa? Kalau perawatan sih nggak terlalu rumit ya Mas, karena kan sistem mesinnya itu masih sistem kuno. Jadi bengkel-bengkel biasa juga bisa.
Karena Oke. bukan yang injeksi zaman sekarang Iya, itu. iya. Itu semua bengkel yang tua-tua bengkel itu semuanya bisa. Cuman kalau memang onderdilnya rusak, nah itu memang agak sabar. Cuman dengan era keterbukaan internet sekarang ya Mas, banyak forum, kita posting aja aku butuh ini, pasti banyak yang nawarin juga. Oke, Di oke, oke. grup apa ya? Grup Ada grup forum-forum Facebook gitu forum-forumnya ya, Oke. mobil klasik, mobil apa gitu. Seperti itu. Oke, menarik sekali ya. Masih ada beberapa pertanyaan yang pengen saya tanyain juga ke Mas Oki ya. Pokoknya ini keren banget. Saya senang banget di sini ya. Ada beberapa mobil-mobil unik dan mahal dan belum pernah saya lihat juga sebelumnya. Nanti kita akan balik lagi. Jadi jangan kemana-mana. Tetap merapat terus di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol. Masih bersama dengan Mr. Oki, sang juragan. Tadi di awal tuh sampai rumahnya tuh dia bilang, Bene gak jalan. Saya bilang kan, Bene gak jalan tapi tetap soge. Duitnya tetap pakai. Ya, karena saya cukup amazed juga ya sama tempat ini ya teman-teman ya. Selain mungkin mobilnya, mungkin teman-teman yang nonton kita juga penasaran banget nih Mas Oki. Sebenarnya tempat ini tuh kan awalnya emang ini rumah pribadi ya, yang disulap menjadi ya tempat untuk naruh koleksi-koleksi mobil, motor dan lain-lain gitu. Tapi pada akhirnya Mas Oki juga pengen menjadikan ini tempat wisata baru. Sampai pada akhirnya ada namanya juga, namanya apa? Sawah klasik. Sawah klasik ya. Nah, berarti ini dibuka untuk umum kah? Atau orang yang pengen kesini tuh harus izin dulu kah? Harus daftar dulu kah? Harus bayar tiket kah? Kalau ada tiketnya juga berapa? Atau gimana Mas? Oke. Ini saya buka untuk umum. Oke. Ada tiketnya. Tiketnya murah kok, 10.000 aja. 10.000 udah bisa berenang, ada museum, ke museum. Terus nanti di atas itu ada lumbung. Ada lumbung padi gitu untuk orang-orang zaman sekarang kan nggak tahu tuh lumbung itu seperti apa. Di atas nanti ada lumbung, perlengkapan alu dan lain sebagainya dengan baju lurik, desa gitu pakai belangkon udah keren. Di atas juga ada kayak tempat foto hipnotis gitu. Jadi kayak berasa di ruangan hipnotis. Yang di ujung sana selain motor-motor aja juga barang-barang antik ya. Telepon antik, setrikaan antik, mesin jahit antik yang masih pakai tangan ada di sana. Buat foto-foto juga ada museum lampu tadi ya, tirai lampu sama museum yang kayak di Jepang tuh. Nah iya kan tadi saya awal ngeliat emang lebih kelihatan banyaknya barangnya tuh emang mobil ya. Motornya juga ada. Nah tapi di sana di ruangan samping-samping tuh ada kaca-kaca, terus ada lampu-lampu juga. Tuh buat apa Mas? Itu jadi kesannya kalau kita masuk kan jadi bayangan kita banyak banget tuh. Iya, jadi bisa untuk foto-foto berarti? Buat foto-foto. Terus saya juga pengen bikin kolam renang di samping dengan langsung sananya kan langsung sawah tuh padi. Kayak di Ubud lah, kayak di Ubud Bali. Kesannya kayak di Ubud Bali, pengennya gitu. Sama di sana buat makan-makannya kan ada kayak gazebo-gazebo di tengah sawah tadi gitu. Oke. Seperti itu. Nah, kalau untuk bangunannya sendiri sebenarnya ini udah 100% jadi atau ada beberapa konten yang nanti akan ditambahkan Mas? Dalam arti tadi di depan ada kolam renang tuh, ada juga tempat makan juga, ada juga gazebo, ada museum. Apakah nanti ada penambahan konten lain gitu misalnya? Pengennya gitu karena ternyata banyak banget animo masyarakat juga bagus. Karena ternyata di sini bagusnya untuk edukasi Mas. Memang saya pengen edukasi jadi kayak TK-TK, anak-anak SD itu biar mengenal di sawah tuh seperti ini prosesnya. Terus lumbungnya buat nyimpennya zaman dulu seperti ini padinya. Kendaraan zaman dulu seperti ini. Sebenarnya edukasi sih. Jadi rencana ada kalau memang tambah rame atas ini saya bongkar untuk mainan anak-anak kayak permainan anak-anak gitu. Oke. Nah, terus balik lagi ke koleksi nih ya. Ini koleksinya yang gak akan dilepas yang mana Mas? Yang pasti tidak akan saya lepas 2. Yang mana? 3. Hijet 55, Fiat Topolino biru ini sama Peugeot 404. Ya. Oke, berarti yang lain ada kemungkinan untuk teman-teman ini bisa beli kalau misalnya harganya cocok ya?
Betul. Nah, itu. Kalau saya lagi kepepet juga kan. Kalau kepepet kita lepas. Iya. Yang paling langka banget yang mana sih ini? Yang paling langka menurut saya ya Peso sama ini, Mas. Sama Fiat Porsche Topolino. sama Fiat ini ya? Ya, Fiat Topolino. Oke. Nah, buat teman-teman yang pengen mampir, yang pengen datang, alamatnya ada di mana, Mas? Alamatnya ada di Desa Kepet. Desa Kepet. Tepatnya di belakang SD Kepet 2. Belakang SD Kepet 2, Desa Kepet, Kecamatan Dagangan, Madiun. Nah, itu dia di Iya. Desa Kepet. Mana? Desa Kepet, Kecamatan Dagangan, Kecamatan Madiun. Dagangan, Kabupaten Madiun ya. Kabupaten Jadi buat Madiun. teman-teman yang pengen datang ya, pengen penasaran banget, pengen lihat koleksi-koleksinya Mas Oki, mulai mobil-mobilnya, motor-motornya, terus juga pengen menikmati suasana di pinggir sawah, ya, betul dengan sekali. vibes yang enak Nah. untuk santai, untuk sama keluarga, bisa banget gitu. Tiketnya 10.000. 10.000. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Mas Oki sendiri masih stay di sini? Saya enggak. Oh, berarti nanti kalau misalnya ada yang Sabtu Minggu biasanya saya ke sini. Oh, gitu. Kalau lagi nggak ada balap ya. Kalau lagi balapan ya saya balapan. Kalau enggak ya di sini. Oh, kalau ada bawa- anaknya ya tapi ya. Iya, anaknya. Anaknya Mas Oki ini emang. Kadang-kadang juga masih pengennya, tapi sama istri kan nggak boleh Oh iya. untuk balap lagi. Udah. Ada kelas X-Rider sebenarnya. Oh gitu. Iya, usia 40 tahun ke atas, cuman ya. Jadi beliau beresiko. ini juga lengkap ya. Main musik iya, balapan iya, kolektor iya. Aduh, duitnya banyak banget nih. Enggak. Duit banyak dapat dari ini jual beli. Amin. Nah, Mas Oki, pertanyaan terakhir nih. Harapan ke depan ya, khususnya untuk tempat ini, apa sih tujuan akhir atau garis finishnya Mas Oki ini untuk bikin ini? Selain mungkin untuk mengedukasi ya, Ya. ada tujuan lain nggak sih untuk mungkin para pengunjung, untuk para wisatawan yang datang, atau mungkin ada hal-hal lain yang pengen disuarakan lah lewat tempat ini gitu? Ya, bener sih. Saya pengennya juga Madiun dan sekitarnya itu punya suatu tempat yang nggak kalah dengan kota lain. Ya. Contohnya di Malang. Malang. Di Museum Malang, Angkut ya? Museum Angkut. Sebenarnya sama, luasnya aja yang luas banget. Ya. Cuman semuanya museum mobil semua gitu. Betul. Kalau di sini jadi gabungan. Satu tempat wisata sudah mencerminkan banyak tempat wisata. Ada mobil, ada wisata sawah, ada wisata lampu-lampu yang kayak di Jatim Park juga ada gitu kan. Selain itu juga untuk menghidupkan masyarakat di sini supaya juga ada kebanggaan juga. Yes. Karena di sini memang agak minggir ya. Iya. Desa Kepet ini kurang dikenal. Akhirnya dengan adanya ini berharap bisa dikenal. Nah, Selain itu, keinginan saya insya Allah umur panjang sampai masa pensiun Amin. saya tinggal di sini, menikmati wisata sawah, menikmati pemandangan sawah. Kalau pagi nyerbeti mobil ya, Iya, istilahnya nyerbeti, iya. sama ngelukis gitu, menikmati masa tua gitu loh. pengen Damai saya. sekali ya. Damai sekali. Luar biasa. Ngopi, ngerokok, melukis gitu kan, nikmat gitu, kayak nggak punya utang Mas. ngopi, ngerokok, duitnya banyak. Nah itu ya lah kan? pengennya ya. Main musik iya. Iya betul. Musiknya masih lanjut nggak sih? Masih lanjut. Oke, Rencana oke, mau oke. ngeluarin single. Rencana Karena mau udah ngeluarin 7 tahun ditagih sama label nih. Oke, yang jelas terima kasih banyak Mas Oki Sama-sama. ya. Sama-sama. Sudah mau Mas Tori. mengizinkan kita tim Jawa Pos Radar Madiun Thank untuk you. bisa main-main ke Japos dan Radar Madiun. tempat yang luar biasa Siap. ini. Sekali lagi buat teman-teman jangan lupa untuk mampir ke Sawah Klasik Sawah klasik. yang tempatnya ada di Desa Kepet, Kepet. Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun ya. Bisa tanya, warga sini pasti udah tahu semua ya? Pasti tahu. Pasti tahu, bisa tanya-tanya langsung. Kalau mau ke sini jam 8 pagi sampai jam 5 sore, ya. bayarnya 10.000, teman-teman bisa Nikmati semuanya. Museum ada, wisata sejarah ada, barang-barang antik ada, bisa juga menikmati makanan, minuman sambil juga renang boleh ya? Boleh. Boleh juga ya. Jadi buat teman-teman, satu opsi menarik dan satu rekomendasi wisata baru menarik yang mungkin kalian baru tahu kan. Nah, makanya datang ke sini ke Sawah Klasik. Terima kasih banyak Oke, Mas thank Oki. you. Terima kasih banyak, dan kalau nanti saya punya duit banyak, semoga saya bisa menawar salah satunya. Iya. Semoga nanti ada Chevy Impala gitu. Wah, itu harganya udah nggak kebeli bro. Iya. Impala. Chevy Impala. Oke.
Ya, pokoknya buat teman-teman semuanya jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa untuk tetap mengikuti konten-konten menarik kita di Jawa Pos Radar Madiun Digital. Dan pokoknya jangan sampai ketinggalan berbagai macam informasi-informasi menarik kita yang akan mengeksplor berbagai tempat, berbagai narasumber, berbagai tokoh-tokoh menarik, inspiratif, edukatif dan juga informatif ya. Saya Tori Andromeda pamit dan juga Mas Oki pamitan juga. Siap. Sampai ketemu lagi di konten-konten menarik lainnya di Jawa Pos Radar Madiun. Siap. Nah.